Hebat ya Anda, udah pakai begini langsung ya. AdSense gue mau menurun gara-gara semua udah pada nge-vlog, gila deh. Karena kadang-kadang bener nih Tio, karena kadang-kadang kita tuh butuh orang yang tidak punya peranan dalam hidup lo. Kalau gue kan berperan dalam hidup lo, gue temen lo, gue kenal lo, gue teman mantan lo. Jadi gue kadang-kadang tidak dalam posisi yang bisa solving the problem. I'm just preferring to be a good listener, karena kadang-kadang kan saat kita punya masalah, we just need to be listen gitu loh. Hai guys, sudah selesai aku syuting tadi barengan sama sahabat aku ada Ko Rofi, ada Ko Jackson. Nah sekarang aku mau ketemu sahabat aku yang lain, tapi dia bukan laki-laki, dia perempuan. Siapa sih dia? Jangan lupa nonton di episode selanjutnya di Dunia Kalina. Yang perlu aku lakukan sekarang adalah aku mau pipis. Makasih Mbak. Lucu ya Bu? Ya. Wah berantakan rambutnya kan tadi kehujanan jadi kayak tampias gitu. Kira siapa sih teman aku ini? Kayak masih dirahasiakan gitu sih. Wait, maaf ya berantakan rambutnya. Oke. Masuk Pak. Halo. Silakan. Soalnya bisa bikin bahaya. Sayang aku. Aduh, nyangkut. Bisa tolong sih? Hubungan gak pernah nyangkut-nyangkut. Kalau anting isinya nyangkut mulu. Hebat ya Anda, udah pakai begini langsung ya. AdSense gue mau menurun gara-gara semua udah pada nge-vlog, gila deh. Ini kan baru dan tadi kita rahasiakan siapa Perempuan cantik begini. Gue bisa mas. Gue gak ngomong. Cantik Buka begini. dulu. Buka sayang, buka. Jadi ngomong punya kamu dulu ya, baru Dulu aku dong, ya. sebentar kok, habis itu kamu. Gaya-gayaan aja. Harus dong. Udah jadi harus pencinta warna dong. ungu. Iya. Harus dong. Gila Allah. Jadi sekarang gue yang dari pencinta warna pink langsung ke Warna ungu ya Shay. Ini bukan hitam cong. Ini kan gaya lu sama gue nih. Nih, celana baju hitam, tas putih, sama jeans cut bray. Itu gaya kita berdua banget. Udah banget. Sekarang gue lagi mau berubah sedikit. Mau berubah guys. Kenapa berubah? Tunggu di vlog aku ya. Please have a seat. Oke, kita mau konten dulu. Ntar tungguin di vlog aku ya guys. Ya ampun, gue tuh jujur dulu ya, gue tuh mau ngomongin apa ketemu sama lu. Apa karena dong? sebenarnya kehidupan lu tuh baik-baik aja, sedangkan Kurang menjual untuk vlog. kurang menjual untuk vlog guys. Karena kehidupan gue gak ada dramanya, Jadi Til. maksud lu kehidupan gue banyak drama. Enggak dong, kan hidup lo tuh menjual menurut gue. Menjual hidup lo itu harus. Tapi walaupun lo sedih, walaupun lo kesel, walaupun lo kadang-kadang ngerasa aduh kenapa sih harus gini terus. Tapi ya itu bisa juga, jangan selalu lihatnya dari hal yang gak baik. Iya, tapi benar. itu bisa juga blessing in disguise juga. Iya. Tahu nggak jadi nih ya, tahun 2021 itu adalah tahun yang paling sering gue ketemu sama lu. Benar. Ya, sebelumnya itu Setuju. jarang pakai banget ketemu. Benar. Tapi jadi sebenarnya ya gue berterima kasih sama yang di sana, akhirnya mempertemukan gue jadi lebih Very sering sama true. lu gitu. Iya. Nah, sekarang kan udah nggak ada lagi program itu kan. Iya, Dan sedih juga juga. gue udah nggak sama dia lagi. Uh-uh. Terus udah gitu, kita jangan sampai nggak Jangan ketemu dong. ya. Justru Kita kita harus jangan dong. ketemu. Kita harus sering ketemu dong. Yes, nggak harus bikin vlog. Tapi bikin vlog juga seru. Kita
udah makan kayak apa kayak iya bener. Kayak sekarang, jujur saya nggak tahu mau ngomong apa. Yang penting pokoknya gue ada vlog aja sama dia. Gue ada isi konten ya, tapi bagus. Apa? Bagus, gue seneng kayak gitu kan. Gini, walaupun kadang-kadang lo ngerasa gue harus bikin apa ya, gue nggak tahu harus bikin apa. Tapi yang penting lo jalan dulu. Karena gue tuh gemes kalau ngeliat orang-orang yang apa ya, aduh gue belum tahu, aduh gue ini. Ntar orang udah nyampe ke Cipinang, ke Cipinang udah deket ya coy. Orang udah nyampe ke Bulan, lu masih repot aja. Ke Casablanca, gue mau kemana, gue mau lihat mana. Pokoknya aja berangkat dulu. Sampai gini ya, jadi ya sebenarnya waktu pas lagi kemarin nih tahun 2021 itu dia tuh bilang kapan gue ke tempat lu, kapan ke rumah lu, sampai dia nggak bisa lagi ke rumah itu. Jadi sampai sekarang gue datang ke tempatnya dia, ke tempat adiknya lebih tepatnya. Hari udahlah bikin vlog yang isinya nggak tahu apa. Yang penting ngobrol-ngobrol aja. Tapi sekarang gimana sih lu yang setelah melewati kemarin fase-fase kan fase berat ya. Sebenarnya menurut gue sih kan orang bilang wah sekarang udah happy ya, udah senang, enggak sih Til? Maksudnya menurut gue tidak ada comfort zone dalam pernikahan ya enggak sih? Ya lo pasti apalagi lo yang pengalaman lo lebih banyak, experiences lo kan udah lebih daripada gue gitu. Cuma maksud gue ya nggak akan pernah ada titik-titik yang namanya nyaman sih gitu kan. Manusia itu kan evolving, akan selalu berubah. Gue pernah baca bahwa the only thing that constant in life is the change itself gitu. Satu-satunya hal yang memang selalu akan ada dan tidak akan pernah berubah ya perubahan itu sendiri gitu. Jadi ya kalau orang bilang, lu setelah menikah bertahun-tahun lu berubah, ya udah pasti berubah lah Nek. Menurut Ngana, kalau nggak berubah lu patung dong namanya gitu. Kalau kayak gue gini, gue selalu mengatakan sebenarnya pernikahan itu adalah ibadah terlama. Jadi segala macam, kalau misalnya kita mau mendapatkan bless dari suatu kehidupan, ya lu menikah gitu. Dari yang namanya lu mencoba menjadi istri yang sabar, lu menjadi suami yang sabar, lu menjadi ayah atau ibu yang sabar untuk anak-anak lu kayak gitu. Itu kan dalam suatu pernikahan gitu. Nah mungkin gue nggak ngerti dengan kenapa kehidupan pernikahan gue sekarang, tapi jujur gue tuh belajar sebenarnya, pengen banget belajar dari lu cara lu menyikapi suatu masalah dalam pernikahan itu kayak kemarin itu bagaimana sih? Apakah lu ya udah lu di sana dulu, gue di sini dulu atau apa? Kalau sebenarnya sih gue agak serem ya kalau misalnya orang bilang, aku tuh pengen belajar dari pernikahan kamu, aduh aku takut loh. Maksudnya masih cemen juga gitu loh. Lu udah berapa tahun? Cuma ya 12 years ya lumayan lah. Cuma maksud gue gini sih, kan setiap orang itu sebetulnya punya challenge in life berbeda-beda. Cuma it's how the way you respond towards life. Ada orang yang mungkin kelihatan kalau misalnya lagi ada masalah. Ada orang yang mungkin cuma circle terdekat yang tahu gitu. They seem happy, they seem always, you know. Tapi sebenarnya mungkin they don't sometimes gitu. Dan menurut gue it's very human kok, nggak apa-apa juga. Kan namanya juga it's feeling kan gitu. Feeling kan it's always gonna change. Sama kayak kita naik pesawat, it's always gonna turbulence, right? Kadang-kadang ada smooth, kadang-kadang there will be turbulence, but it's not gonna last forever gitu. Jadi kalau gue sekarang dalam tahap ya udahlah disyukurin aja Til. Benar nggak? Lagi dapat program banyak disyukurin, lagi agak santai dikit disyukurin. Ya walaupun konsep disyukurin itu sebenarnya agak berat ya. Walaupun orang kan bilang kadang-kadang ya ikhlas, iya dong. The word ikhlas itu adalah the hardest thing in life, right? Kalau misalnya lu bisa mendapatkan ikhlas itu luar biasa. Hidup lo udah nyaman banget, tapi kan in order untuk the journey untuk ikhlas, ya kayak tadi lo bilang lo ketemu psikolog, dan menurut gua itu bagus banget. Kenapa? Karena menurut gua nggak banyak orang yang akhirnya sadar bahwa gua butuh nih. But the problem is in here. Kalau misalkan kita ketemu sama psikolog, lu dibilang gila. Nah, itu yang harus salah, itu yang harus dibenerin. Makanya gue senang kalau next time kalau lo mau ke psikolog lo bikin konten deh ya. Bikin konten. Lo on the way ke psikolog, tapi pada saat ngobrol sama psikolognya lo nggak perlu di konten. Tapi maksud gue kita tuh harus banget kok sekarang menyuarakan dengan kita punya platform kayak gini, bahwa saat lo ke dokter karena badan lo nggak enak, itu is the same thing lo ke psikolog karena hati lo lagi nggak enak, right gitu loh. Dan that's what I did gitu. Gue bilang juga kok pas lagi kemarin gue ke psikolog, gue mau datang, gue mau nemuin psikolog gue gitu. Terus ada juga nemuin coach life apa sih, whatever it is. Gue tuh datang karena merasa gue gini, kayak gue misalkan gue cerita sama lu, kayak like lot of problems yang gue kasih tau lu, masalah kehidupan gue, my problems, tapi balik lagi, you just be a good listener. Betul. Ya kan, lu nggak menjadi orang yang bisa solving the problem. Betul. Karena kadang-kadang bener nih Tio. Karena kadang-kadang kita tuh butuh orang yang tidak punya peranan dalam hidup lo. Kalau gue kan berperan dalam hidup lo. Gue temen lo, gue kenal lo, gue teman mantan lo. Jadi gue kadang-kadang tidak dalam posisi yang bisa solving the problem. I'm just preferring to be a good listener. Karena kadang-kadang kan saat kita punya masalah, we just need to be listen gitu loh. Nah, bener banget tadi yang lo bilang. Kalau psikolog ini kan dia bukan orang yang ambil peranan dalam hidup lo. She's a professional gitu, advisor. At this moment, I need someone to share with, I need someone to talk to. Dan mungkin gitu, kalau someone to talk to, gue bisa ngomong sama lu. Share with, gue bisa share sama lu. Tapi yang gue butuh ada sekarang gini,
kenapa sih gue udah coba untuk ceritakan semua masalah gue punya, atau lu juga ceritakan masalah lu ke gue, begitu juga sebaliknya. Nah, kenapa kita masih ngerasa sedih? Kenapa kita merasa ini belum solving the problems gitu? What happened? Nah, makanya kita lebih memilih untuk menemukan ke orang-orang yang kan dia itu tentang kejiwaan, benar, gitu kan? And give you guidance. Kayak lo jalan kan, dia kasih lo ways. Nah, lo tau gak, kemarin pertama kali itu hari apa tuh, berapa hari yang lalu gue temuin itu apa sih namanya, kita kayak perkenalan dulu lah. Gue ngasih tahu nih masalah gue begini gitu. Sampai akhirnya pertemuan berikutnya dia bilang, nanti yang berikutnya kita akan bicara tentang mental health. Jadi tentang ada step-stepnya kan, Tia. Gak cuma kayak kita ngariung berdua pelukan, sedih apa segala macam. Udah, gitu. Jadi menurut gue itu it's a very good step kok, bahwa pada saat lo tahu lo I'm not okay nih gitu, which is nggak apa-apa banget kan lo. Psikolog. Gue malah ada rencana mau ke psikolog. Gitu. Gue ke konsultan pernikahan tapi udah konsultan pernikahan udah, tapi gue punya rencana nih pengen ke psikolog, karena ternyata apa yang membentuk lo saat ini sebetulnya adalah experiences lo pada saat masa kecil. Banyak banget. Gue juga bilang gitu. Yang gue rasain sekarang itu bukan hanya karena masa lalu gue yang kemarin. It's not only with him, tapi juga pasti masalah itu ada kasarnya gini. Di dalam masih kita dalam kandungan ibu pun itu bisa loh mempengaruhi kita. Kenapa? Karena di saat ibu kita hamil, ibu kita tuh lagi sedih, itu juga mempengaruhi bawa janin yang ada dalam kandungan dia gitu. Jadi trauma itu bukan hanya saat kita sudah dewasa, tapi bisa juga dari kita masih dalam kandungan, saat kita kecil, kita melihat orang keluarga kita seperti apa, itu bisa gitu. Jadi gue lagi pengen cari nih akarnya gue, kenapa dan mengapa gitu. Benar banget. Kan lu pun juga merasa seperti itu kan? Lu nggak, pernikahan lu baru 1 kali nikah, ibaratnya. Tapi lu merasa punya masalah. Nah, masalahnya di mana? Berarti bukan hanya pas lagi sama pasangan aja ya? Iya, benar. Karena sebenarnya kan problemnya kan bukan hanya sama pasangan, tapi juga problemnya di diri lo sendiri kan, gitu loh. Like you have to figure out few things. Lo harus bekerja, lo harus yang kayak tadi lo bilang deh, saat lo di kamera kan you have to be a different person sometimes. Kalau orang bilang harus pakai topeng, ya iyalah, nggak mungkin dong gue pakai topi Melanie di rumah. Karena kan orang punya ekspektasi saat melihat gue di kamera, melihat Kalina di rumah. Kalina Oktarani yang diharapin orang untuk ngobrol di vlog dan ngobrol di TV kan pasti berbeda dengan Kalina yang di rumah kan. Nah, kalau itu aja nggak synchronize tiap hari, kan lo bisa ODGJ lama-lama cuy. Gitu. Makanya terganggu karena kan lo tiap hari harus switch filter diri lu di depan orang lain. Dan jangan sampai apapun yang kita lakukan di depan kamera itu terbawa sampai ke rumah juga. Karena gue selalu mencoba kayak gini. Makanya kadang-kadang orang yang tidak bisa acting, dalam arti acting misalkan gue ketemu sama lo, I have to be someone else, gue tuh nggak bisa. Sebenarnya gue jadi diri gue sendiri. Cuma sometimes seorang tuh tidak bisa menerima gue dengan gue yang seperti inilah gue, dengan cara ngomongnya gue, dengan gue tiba-tiba yang bisa suddenly gue bisa diem, sediam-diemnya itu for some people itu nggak bisa diterima gitu. Tapi gue belajar sih, Til, makin tua kan, gue sekarang udah mau 41 ya, bulan depan ya saya. Gue juga, Bu. Right, kan we're on the same track, right? Makin tua sih menurut gue emang it's very important untuk punya support system, keluarga dan juga teman-teman terdekat. Karena udah nggak bisa lagi tuh, udah terlalu capek kalau lo harus misalnya gini, kan lo pasti ketemu banyak orang, dan semua orang balik lagi vibe energinya sama lo. Bukan berarti, it doesn't mean because I don't fit with you, doesn't mean because I hate you, right? Tapi kita bisa love from distance kan, gitu. Gue nggak harus temen cocok sama semua orang gitu, karena kan untuk cocok ngobrol itu kan itu vibe, energi, nggak bisa dipaksain. Jadi kayak kalau umur 20 lo mungkin masih bisa berusaha trying very hard untuk fit in ya. Tapi kalau sekarang ya udahlah, kalau emang gak cocok ya wes nggak apa-apa, cari cycle teman yang lain aja. Kalau menurut gue gini, kehidupan itu, ini menurut gue ya, itu kayak piramid. Kita kan makin lama piramid makin mengerucut. Ini kita masih lagi waktu umur belasan, 40-an, 20-an, ini masih banyak nih teman-teman. Makin lama kita makin mengurangi gitu. Kenapa? Bukan berarti kita membenci. Kayak tadi yang lu bilang, siapa sih orang yang maksudnya benar-benar bisa gue pertahankan untuk benar-benar ada di circle kita gitu. Karena kalau misalkan masih ngeriung sana ngeriung sini capek. Betul, gitu. setuju banget. Yang ada gini, kita makin tua bukannya makin bisa lebih baik, bukan menemukan teman yang lebih baik, malah jadinya malah hancur sendiri. Benar, gitu. And you need quality. Sekarang kan bukan quantity lagi kan. So have you found quality friends? That's good. Very good. And you one of them. Thank you very much. Makanya itu penting banget, karena kalau lo cuma quantity rame terus pada saat lo punya masalah, gue ngerasa nggak teman-teman gue ada backup gue, berarti mungkin teman-teman lo bukan teman-teman yang berkualitas. Bukan berarti teman-teman yang nggak baik ya, tapi you have quality relationship with them gitu loh. Sekarang gini, aku sama Melanie ini kita tuh bukan like everyday texting, enggak. Kita tuh bahkan bisa sebulan nggak ada teks sama sekali. Bahkan waktu itu bertahun-tahun kita nggak ada komunikasi. Tapi doesn't mean kita tuh jauh atau kita tuh nggak care each other. Every time we meet udah
bleng langsung tahu ada ya. Iya. gini dan bukan ngomongin orang lain, ngomongin tentang kita juga, tentang kebanyakan tentang gue ya. Enggak, gue suka cerita juga sih, tapi banyak kan lu memang. Kalau zaman lu cowok, kalau sekarang kan udah enggak. Iya, Mungkin abis ini cowok deh. Oke. Tapi nggak dalam waktu dekat ya. Nanti ya, nanti ada aja, di the future ya. Karena maksud gue gini, gue terima kasih banget sama lu karena lu salah satu orang yang akhirnya bisa memberikan gue pelajaran. Kenapa? Karena lu memperkenalkan dengan seseorang yang bisa membuat gue bisa menjadi lebih dewasa lagi, bisa menjadi lebih bersabar lagi, bisa lebih banyak mempelajari apa arti hidup dan bisa membuat Kalina itu lebih tegar lagi. But I'm so sorry loh, even it didn't work. Bukan berarti you don't have to say sorry. Kenapa? Karena kemarin pada gue WhatsApp gue bilang maaf ya Til gitu. Enggak, kan gue bilang you don't have to. Karena menurut gue gini, gue tidak mau menyesali apapun yang ada dalam hidup gue, gitu. Seperti contohnya gue bertemu dengan lu, gue bertemu dengan si A, si B, si C, gue nggak menyesali. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah mengatur kita bertemu dengan siapa, kita menjalin dengan siapa, gitu. Kalau misalkan gue mungkin suatu saat gue bertemu sama orang yang akhirnya bisa membahagiakan gue, menyayangi gue dengan tulus dan segala macamnya, itu karena gue sudah melewati dan bertemu dengan orang ini. Gitu. Dan dewasa loh mbaknya sekarang. Apa karena pakai winter sonata ini? Tapi benar, gue setuju sih. Itu membentuk Kalina Oktarani hari ini. So, dan salah satunya dari thank you for that. Pokoknya gue nggak mau terima banyak. Terima kasih stay happy ya Tia, saling mendoakan ya. Sukses terus buat lu, pokoknya sukses untuk semua ya. Semangat ngevlognya. Pasti dong. Semangat. Pasti dong. Enrico, ingetin apa konsep-konsepnya, pokoknya apose. Mau makan aja, kan lu demen makan bakso kayak apa? Iya. Tadi pas lagi makan bakso tuh lu mau bakso harus. Gitu. Pokoknya terima kasih banyak, lu sudah memberikan banyak hal. Sama-sama Til. Pokoknya you know I love you. And I love you. Thanks for watching guys. Bye.